mata kuliah ini namanya adalah homiletik ya. Kita akan belajar bersama-sama dari definisi ya atau arti. Homiletik itu berasal dari kata homilia yang berarti perbincangan dari hati ke hati, heart to heart ya. Jadi istilah homiletika ini berasal dari kata Yunani homiletika yang dihubungkan dengan kata teke. TK. Jadi TK homiletika itu artinya adalah ilmu pergaulan atau ilmu bercakap-cakap. Ya. Kata kerja homilia terdapat dalam perjanjian baru itu kalau saudara bisa buka itu Lukas pasal 24 ayat 14. Lalu ayat yang ke-15 juga ada bahasa aslinya ya. Lalu Kisah Para Rasul 20 ayat 11 dan 24 ayat 26. Ya, itu saudara bisa lihat di situ ya. Jadi istilah homiletika itu sebenarnya baru muncul pada pertengahan abad yang ke-17. Namun, sebelumnya seorang bapak gereja yang bernama Agustinus sudah pernah menulis buku yang berjudul De Doctrina Christiana. Itu yang menyelidiki tentang ilmu berkhotbah. Dan dia membedakannya menjadi dua bagian. Yang pertama, bagaimana mendapatkan bahan-bahan khotbah atau material homiletika, homiletika materialnya. Lalu yang kedua, bagaimana bahan yang sudah diperoleh itu disampaikan dengan baik. Jadi, Agustinus ini dia membagi dua dalam ilmu berkhotbah. Pertama, bagaimana mendapatkan materinya atau bagaimana meramu materinya atau membuat materinya. Lalu yang kedua, cara penyampaiannya ya. Karena saya melihat banyak pengkhotbah itu dia materinya sebenarnya bagus ya, tetapi cara penyampaiannya membosankan. Tapi ada juga orang yang dia bagus sekali menyampaikan pesan khotbah, tapi isinya itu nggak berbobot, atau isinya itu mutar-mutar, atau isinya nggak sistematis. Dua-dua itu perlu ya. Yang pertama menyiapkan bahan khotbahnya, lalu yang kedua cara menyampaikannya. Dua-dua harus menarik. Nah, apa sih tujuan umum dari homiletika atau pengajaran lewat khotbah? Yang pertama adalah penyelamatan ya di dalam Yakobus pasal yang 1 ayat 21. Lalu yang kedua adalah hikmat ya, pemberitahuan hikmat. Lalu yang ketiga adalah pendidikan Kristen. Yang keempat pembangunan hidup Kristen dan yang kelima penghiburan umat. Ya, jadi ada 5 tujuan daripada homiletika ini. Ya. Nah, ini saudara, saudara perlu ketahui ada 3 komponen penting di dalam berkhotbah. Ya, yang pertama itu adalah komposisi. Apa yang dimaksud dengan komposisi? Komposisi itu adalah pesan atau isi khotbah yang kita sampaikan itu harus sangat alkitabiah dan berangkat dari teks. Nah, saudara kan minggu yang semester lalu atau semester lalu ya kalau nggak salah, saudara sudah belajar hermeneutik ya atau ilmu menafsirkan. Nah, disitulah gunanya waktu saudara ingin membuat sebuah khotbah, langkah pertama yang saudara harus lakukan adalah menyiapkan isi khotbahnya dengan cara apa? Dengan cara melakukan hermeneutik atau proses menafsirkan. Saudara mau ambil dari ayat mana atau teks mana atau dari perikop mana, lalu saudara melakukan penggalian, lalu setelah itu saudara membuat kerangkanya ya, baru saudara menyampaikan. Nah, jadi yang utama, komponen pertama yang penting dalam berkhotbah itu adalah isinya. Apa isi khotbah yang mau saudara sampaikan? Apa pesan utama yang ingin saudara sampaikan? Isi, ya. Yang kedua adalah konstruksi. Konstruksi itu adalah susunan khotbahnya itu harus dibuat secara sistematis dan teratur. Lalu ada hubungan antara ayat poin
sebelumnya dan poin sesudahnya. Ada kesinambungan. Sistematis itu maksudnya begini, saudara menyusunnya berdasarkan kronologis, misalnya kalau berhitung itu 1, 2, 3, 4, 5, bukan 1, 5, 3, 2. Itu tidak sistematis ya. Sistematis itu dibuat nyambung ya. Dari satu poin ke poin yang lain itu harus disusun secara sistematis ya. Lalu selain konstruksi, yang penting juga di dalam khotbah itu adalah komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan, bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita mendelivery khotbah yang kita sudah siapkan, ya. Jadi khotbah yang disampaikan oleh pengkhotbah itu dikomunikasikan atau disampaikan dengan sangat baik sehingga itu menarik para pendengar. Nah, ini memang harus belajar public speaking ya atau berbicara di depan umum. Banyak juga buku-buku tentang public speaking ya, berbicara di depan umum. Tapi fokus kita di homiletika 1 ini sebenarnya ada di komposisi dan konstruksi atau isi dan susunan strukturnya. Kalau masalah komunikasi itu nanti biasanya akan lebih banyak dibahas di homiletika 2 atau di homiletika advance ya. Nah, jadi saudara-saudara, ada 3 komponen yang penting yang saudara harus ingat betul. Isi, baru struktur atau kerangka yang disusun secara sistematis, lalu bagaimana mengkomunikasikannya. Kalau tadi itu Agustinus membaginya menjadi 2, yakni materinya atau komposisi dan konstruksi, nomor 1, nomor 2 itu dia satukan. Lalu yang berikutnya adalah komunikasi, bagaimana delivernya atau menyampaikannya. Itu penting juga. Ya. Baik. Mari kita melihat apa yang terjadi dengan khotbah-khotbah masa kini. Nah, sebelum kita sampai di situ, kira-kira ada pertanyaan nggak dari saudara-saudara sekalian mengenai 3 hal yang saya sampaikan tadi? Ya, bahwa dalam khotbah itu harus punya isi yang bagus, harus punya konstruksi yang bagus atau struktur yang bagus, lalu saudara harus punya kemampuan menyampaikannya dengan bagus. Jelas? Oke, kita lanjutkan ya. Apa yang terjadi dengan khotbah-khotbah masa kini? Semangat hamba-hamba Tuhan tentunya meningkat ketika mengetahui bahwa khotbahnya didengar penuh antusias oleh jemaat. Juga mendorong jemaat bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus dan hidupnya berubah. Jadi saudara-saudara, kita itu sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara nanti akan menjadi hamba Tuhan pendeta. Saudara, salah satu kebahagiaan yang paling tinggi itu adalah ketika waktu saudara berkhotbah itu, jemaat itu antusias mendengarkannya. Betul nggak? Siapa di sini yang nggak senang kalau misalnya orang yang mendengarkan khotbah kita itu antusias? Pasti kita semua senang kan pada waktu jemaat mendengarkan khotbah kita dengan antusias atau dengan semangat. Atau saudara senang nggak kalau misalnya saudara khotbah, jemaat pada ngantuk semua? Oh, gitu. Enggak kan? Ya, pastinya saudara-saudara menginginkan waktu saudara berkhotbah, saudara menyampaikan firman Tuhan, itu saudara jemaat itu begitu antusias mendengarkan khotbah saudara. Betul ya? Lalu kalau mereka antusias mendengarkan khotbah saudara, pastinya itu akan berdampak bagi kehidupan mereka. Pastinya jemaat akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan akhirnya hidupnya berubah, hidupnya diubahkan ya. Dia mengalami metanoia, dia mengalami pertobatan ya. Kenapa? Karena dia mendengarkan khotbah saudara dan hidupnya diubahkan. Jadi seharusnya firman Tuhan itu membawa pengaruh pada kehidupan jemaat. Bila terjadi sebaliknya, kemungkinan penyebabnya adalah pendengar mungkin mengeraskan hati atau mungkin ada masalah dalam khotbah yang disampaikan. Jadi saudara-saudara, kalau seandainya saudara jadi
pendeta, saudara jadi hamba Tuhan, misalnya kan, saudara punya jemaat nanti, saudara melayani. Terus saudara, kalau misalnya jemaat saudara berubah, itu berarti salah satu faktor yang mengubah mereka adalah khotbah saudara. Amin. Selain saudara jadi teladan bagi kehidupan mereka, tapi khotbah-khotbah saudara juga mengubahkan mereka, saudara-saudara. Betul nggak? Iya. Nah, oleh karena itu khotbah itu sangat penting. Kenapa? Karena khotbah itu bisa mengubah paradigma, khotbah itu bisa mengubah kehidupan seseorang, membawa pengaruh bagi kehidupan seseorang, saudara-saudara. Ya. Nah, berikutnya, mari kita melihat persoalan pada khotbah-khotbah masa kini. Ya. Pertama adalah persoalan tentang kebergantungan kepada Roh Kudus. Ya. Yang kedua, persoalan tentang isi khotbahnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang ketiga, persoalan tentang aplikasi khotbahnya. Yang keempat, persoalan tentang cara dia menyajikan khotbahnya. Yang kelima, persoalan tentang diri si pengkhotbahnya. Nah, mari kita melihat satu-satu persoalan dari khotbah masa kini. Pertama adalah persoalan tentang kebergantungan kepada Roh Kudus. Dewasa ini, sarana penolong dalam membuat khotbah itu sangat mudah diperoleh. Saudara mudah sekali mendapatkan akses-akses buku-buku tafsiran, software Alkitab. Ada ribuan website yang menyediakan khotbah gratis. Ada buku-buku psikologi, buku filosofi, berita update dari media cetak. Artinya, zaman kita sekarang ini ya, zaman kita ada sekarang ini adalah satu zaman di mana saudara mudah sekali mendapatkan semua fasilitas-fasilitas ini yang dapat menolong saudara untuk membuat sebuah materi khotbah. Beda kalau zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang akses internet mudah sekali. Tapi ironisnya banyak terdengar dari jemaat khotbah yang didengar itu tidak menarik atau tidak relevan dan lebih parah lagi tidak memiliki kuasa. Kenapa? Karena ada banyak faktor. Salah satu faktornya adalah pengkhotbah gagal memahami peran daripada Roh Kudus. Ya, pengkhotbah tidak memiliki sense of supranatural. Pengkhotbah tidak memiliki kepekaan terhadap supranatural. Khotbah itu sepertinya hanya merupakan sebuah aktivitas biasa. Ya, sama kayak profesi, sama kayak Maria Teguh, sama kayak motivator-motivator lain, ya. Hanya sebuah tugas rutin, permanen, kemampuan pamer, kemampuan akademis. Artinya dia mau, oh saya lulusan sekolah Alkitab, saya harus pakai bahasa Yunani lah supaya lebih keren. Jadi hanya keren-kerenannya saja. Atau lebih parah lagi, entertainment atau hanya semacam ya menampilkan kebolehan, kepintaran, kefasihan dan lain sebagainya, tapi tidak bergantung kepada Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, saudara harus belajar. Walaupun nanti saudara sudah ahli menyiapkan khotbah, harus tetap mengandalkan Roh Kudus. Nah, mari kita melihat selanjutnya. Seorang yang bernama Arturo G. Azurdian III dalam bukunya Spirit Empower Preaching menegaskan kekurangan terbesar dalam pelayanan khotbah ekspositori zaman sekarang adalah tidak adanya power atau tidak adanya kuasa. Dengan kata lain, khotbah tidak mengandung daya hidup dari Roh Kudus. Arturo mengutip dari seorang pendeta Presbyterian terkenal. Dia mengatakan keinginan terbesar pada zaman sekarang adalah pelayanan Roh Kudus. Kita tidak membutuhkan lebih banyak polemik pendukung, apologet yang hebat, pengetahuan yang luas, walaupun penting. Tetapi kita membutuhkan utusan Allah yang membawa suasana surga ke mimbar
dan berbicara dari perbatasan dunia lain. Azurdian III juga mengatakan, khotbah-khotbah harus dialiri oleh kuasa yang tak terbatas, yang melampaui kekuatan manusia, yaitu kuasa ilahi, kuasa yang berasal dari surga. Hal ini terwujud apabila pengkhotbah mempunyai ketergantungan pada pimpinan Roh Kudus. Ya. Jadi yang pertama adalah ingat, sebagai pengkhotbah, mumpung saudara masih di awal-awal tingkat 1 dan saudara masih baru calon hamba Tuhan di masa yang akan datang, ingat, hal pertama yang saudara lakukan sebelum melakukan atau menyiapkan khotbah, sebelum berkhotbah adalah andalkan Roh Kudus. Minta kuasa daripada Roh Kudus, minta Tuhan mengurapi khotbah saudara, berdoa, minta Tuhan mengajari saudara apa yang mau disampaikan kepada jemaat. Saudara. Nah, persoalan yang kedua adalah persoalan tentang isi khotbah. Tadi yang pertama adalah banyak orang nggak mengandalkan Roh Kudus. Yang kedua adalah isi khotbahnya. Kebanyakan khotbah itu isinya lebih cenderung eisegese. Apa itu eisegese? Coba saya mau tanya saudara. Eisegese itu apa? Iya, bagus sekali walaupun saudara tidak jawab. Bisa kedengaran hati saudara, ya. Mari kita lihat eisegese itu apa. Usaha untuk memasukkan ide penafsir ke dalam suatu teks sehingga teks itu berbicara seperti yang dikehendaki oleh penafsirnya. Penafsirnya itu saudara dan saya. Bukan eksegesis ya. Kalau eksegesis itu adalah usaha menemukan berita utama suatu teks Alkitab dengan menerapkan prinsip-prinsip penafsiran yang sehat di dalam penafsir, memperhatikan latar belakang kitab. Jadi saudara-saudara, jangan menjadi pengkhotbah yang melupakan proses eksegesis. Seringkali pengkhotbah sekarang itu dia hanya memasukkan idenya ke dalam teks. Tidak boleh seperti itu. Pengkhotbah itu harus mengeluarkan apa maksud mula-mula dari teks itu, lalu menyampaikannya. Itu yang benar, saudara-saudara. Bukan memasukkan ide kita. Kita baca misalnya koran, kita baca misalnya artikel dan lain sebagainya. Lalu kita masukkan ide artikel itu ke dalam Alkitab. Ya, 3 prinsip menjadi sukses. Wah, jadi 3 prinsip itu diambil dari artikel, dari internet, bukan dari Alkitab, saudara. Dimasukkanlah, baru dicocok logi lah, dicocok-cocokkan dengan ayat-ayatnya. Mana yang kira-kira ayat yang cocok dengan 3 prinsip yang kita dapatkan di internet itu. Nggak boleh, saudara. Kita harus menyampaikan apa yang menjadi maksud mula-mula firman Tuhan itu. Bahaya kalau kita exegese. Ya. Persoalan lain adalah diabaikannya hakikat doktrin yang sulit. Banyak pengkhotbah menghindari seperti mengkhotbahkan doktrin atau teologi yang momok, yang menakutkan. Jadi khotbahnya itu praktis terus, praktis saja, ya. Nggak pernah khotbah-khotbah tentang doktrin yang dalam, doktrin yang solid. Kita harus seimbang ya. Kita kadang-kadang khotbah doktrin, ya kadang-kadang khotbah praktis juga, praktis yang sehari-hari. Tapi khotbah yang teologis juga harus kita sampaikan supaya mereka memahami secara mendalam. Nah, itu persoalan yang kedua. Persoalan yang ketiga adalah tentang aplikasi daripada khotbahnya. Ya, ada 2 kecenderungan. Ada orang yang kebanyakan dia khotbahnya itu adalah penjelasan Alkitab, doktrin, kayak ngajar di ruang kuliah, kayak presentasi, saudara. Jadi aplikasinya atau penerapannya sedikit sekali. Itu jadi membuat kering ya dan tidak relevan dengan kehidupan. Tapi ada juga orang yang terlalu banyak aplikasinya, penerapan semuanya. Nggak ada penjelasan Alkitabnya atau teksnya. Jadi terlalu banyak nasihat membuat jemaat tidak tahu lagi mana yang sebenarnya firman Tuhan yang mereka ingin lakukan. Kenapa? Karena penerapan semua, nggak ada penjelasan Alkitab atau doktrinnya. Harus seimbang.
mengenai aplikasinya. Aplikasinya nggak boleh terlalu sedikit, atau aplikasinya nggak boleh terlalu banyak. Ya, oke. Nah, yang keempat, persoalan tentang cara penyajian. Ada dua ekstrim. Pertama, ada yang penyajian yang komunikatif tapi isinya lemah. Maksudnya yang seperti saya bilang tadi. Bagus dia menyampaikan, aktif dia menyampaikan, tapi isinya lemah, isinya nggak sistematis, isinya tidak alkitabiah. Ada juga khotbahnya isinya baik, tapi cara penyajiannya yang lemah. Maksudnya sebenarnya isinya udah bagus, sudah sistematis, sudah mendalam, udah seimbang antara antara doktrin dan juga antara aplikasi, tapi apa? Dalam menyajikannya membosankan, ya. Dua-dua harus seimbang, ya, saudara ya. Yang kelima adalah tentang si pengkhotbahnya. Seringkali integritas para hamba Tuhan yang diragukan berimbas negatif bagi kepercayaan mereka pada khotbah yang mereka dengar. Mungkin kehidupan si pengkhotbahnya kurang jadi berkat. Nah, akhirnya khotbah yang sebagus apapun disampaikan, orang yang mendengarkan jadi kurang percaya dengan apa yang disampaikan. Ngomong aja Bapak itu. Nah, jadi penting juga untuk memperhatikan kehidupan dari kita sebagai pengkhotbah. Sebaliknya, apabila mereka percaya dengan kita, dengan si pengkhotbah, oh si Ricky itu orangnya baik, oh si Obaja itu orangnya humble, oh si Novita itu orangnya ramah, baik hati. Jadi waktu mereka dengar khotbah kita, makin mudah mereka untuk percaya dan menerima dan melakukan apa yang kita sampaikan, saudara. Jadi itu ada 5 komponen khotbah. Nah,